Bapak Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, selamat pagi. Dalam sebuah buku yang berjudul Five Top Regrets of the Dying, jadi 5 hal yang sering kali muncul sebagai sebuah penyesalan dari orang-orang yang hampir meninggal. Diceritakan di situ ada salah satu kisah yang cukup menarik untuk kita renungkan bersama. Ada seorang bapak yang sudah sakit keras, ya dalam kondisi sudah tidak bisa ditolong menurut para dokter. Nah, dalam situasi yang semacam itu, keluarganya berusaha untuk merahasiakan kondisi yang sebenarnya. Walaupun si bapak ini sebetulnya tahu dan merasa. Lalu dia bertanya kepada perawatnya, apa betul saya ini sudah dalam keadaan yang tidak tertolong, sudah sekarat? Lalu perawatnya mengatakan, memang demikian. Tapi keluarga bapak merahasiakan semuanya itu. Lalu si bapak ini menceritakan, ya memang keluarga saya sepertinya mereka akan tenang kalau merasa saya tidak tahu, walaupun saya sudah merasakan bahwa kondisi saya seperti itu. Nah, dalam posisi ini, bapak ini menerima situasi yang dia hadapi, kondisi yang sudah tidak tertolong. Kemudian dalam dialog dengan sang perawat itu dia mengatakan, sebetulnya saya juga ada penyesalan. Saya menyesal kenapa saya dulu bekerja terlalu keras. Saya memang mencintai pekerjaan saya dan saya sungguh-sungguh bekerja keras karena cinta saya kepada pekerjaan saya itu. Dan dari situlah kemudian saya juga bisa menafkahi keluarga. Nah, tanggapan si perawat tadi, itu kan bagus. Bapak sudah bisa menafkahi keluarga, bisa mendapatkan banyak hal karena kerja keras itu. Tetapi si bapak ini tetap mengatakan, saya menyesal. Karena kalau saya renungkan kembali, saya dulu bekerja keras semacam itu, salah satunya adalah untuk menghindar dari keluarga. Saya tidak mau dikenali oleh keluarga saya. Saya tidak mau terlibat secara emosional dengan situasi keluarga saya. Saya gagal membangun relasi kasih yang hangat di dalam keluarga saya. Ini menjadi penyesalan berat saya. Dan dia mengungkapkan banyak hal soal itu. Saudari dan saudara, kalau kita perhatikan situasi yang semacam ini, kita bisa bertanya, sebetulnya lembaga keluarga itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk membawa kita menuju kepada kebahagiaan atau menjadi sebuah neraka yang membuat kita akhirnya sengsara? Sehingga seperti bapak ini dia harus menghindar dari keluarganya. Dan dia mengatakan bahwa lihat itu anak-anak saya, istri saya, mereka tidak mengenal sungguh siapa saya dan saya pun juga tidak mengenal sungguh siapa mereka. Karena selama ini saya hanya membenamkan diri pada pekerjaan itu dan tidak mau tahu. Tidak mau kenal sungguh-sungguh keluarga saya. Dan akhirnya di ujung kehidupnya dia merasa menyesal atas semuanya itu. Kalau kita kembali kepada teks Injil hari ini, kita bisa mendapati sebuah dialog yang menarik. Ada seorang anak muda yang datang kepada Yesus. Dia mengatakan, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Hidup yang kekal ini bisa kita sejajarkan dengan kebahagiaan yang sifatnya juga kekal. Bagaimana saya bisa mendapatkan itu? Saya bisa berbahagia dalam bahagia yang kekal. Lalu Yesus memberikan jawaban bahwa ini loh, ada tata aturan yang selama ini pasti kamu juga sudah tahu. Dan dia menyebutkan aturan-aturan Taurat itu. Baru di situ ketahuan bahwa orang ini sebetulnya sudah mengerjakan semuanya itu. Maka dia menyebutkan tadi, guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku. Saudari dan saudara yang terkasih, dari dialog ini kita bisa melihat ada 2 hal paling kurang di situ. Bagi Yesus, dia mau menyebutkan, mau menunjukkan kepada orang ini bahwa ini loh, ada tata aturan hukum Taurat yang sudah diwariskan di dalam budaya kita dan ini kalau sungguh-sungguh dihidupi bisa membimbing kamu menuju kepada hidup yang kekal. Jadi pertanyaan tadi jelas ya. Bagaimana saya bisa meraih itu? Ini loh caranya.
Kalau kamu sungguh-sungguh menghidupi ini, maka kamu akan sampai ke sana. Lalu dia mengatakan, saya sudah mengerjakan itu. Nah, ini hal kedua yang perlu kita renungkan. Artinya apa? Dia tidak menemukan apa yang dia inginkan tadi melalui tata aturan itu. Jadi tata aturan Taurat itu yang semula menjadi jalan untuk bisa meraih kebahagiaan, bagi orang ini enggak ada nilainya. Karena dia mengerjakan itu dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka dia lari kepada Yesus untuk minta nasihat. Mungkinkah ada standar lain, ada cara lain supaya saya bisa meraih hidup yang kekal? Dan kata-kata Yesus kemudian juga menunjukkan kepada kita bahwa dia mau membongkar cara pandang orang ini. Maka dia mengatakan, jualah segala milikmu. Artinya apa? Segala hal yang selama ini sudah mengikat dia menjadi cara pandang dia, itu harus dibongkar. Mungkin selama ini dia hanya melihat bahwa aturan ini adalah kewajiban. Aturan ini hanyalah tradisi. Jadi bukan sungguh-sungguh disadari sebagai jalan menuju kepada kebahagiaan. Bukan disadari sebagai sarana untuk sampai kepada hidup yang kekal. Tetapi hanya sekedar aturan yang dikerjakan begitu saja. Nah, kita bandingkan dengan pengalaman Bapak tadi. Pertanyaannya sepele. Keluarga itu sejatinya jalan menuju kebahagiaan atau tembok yang menghalangi menuju kepada kebahagiaan. Kalau kita mau melihat aslinya, tentunya lembaga keluarga itu adalah jalan untuk bisa sampai kepada kebahagiaan. Tetapi karena kita mungkin sama seperti orang ini, tidak mau sungguh-sungguh melihat nilai itu dan tidak mau sungguh-sungguh menghidupi nilai itu, sehingga melihat lembaga keluarga ini bukan jalan menuju kebahagiaan, tapi justru halangan menuju kepada kebahagiaan. Maka seperti Bapak tadi, dia lari dari hal yang semestinya dia kerjakan. Larinya bagaimana? Dia membenamkan diri pada pekerjaan-pekerjaannya, pada hal yang lain, standar yang lain. Dan ini kalau kita perluas, kita perlebar, mungkin akan ada banyak hal yang kita lihat di sana sebagai sebuah pelarian. Saya nggak mau ketemu istri, nggak mau ketemu suami, nggak mau ketemu anak-anak, tapi maunya main dengan teman-teman yang lain, ketemu yang lain-lain. Akhirnya yang terjadi, keluarga bukan lagi menjadi jalan menuju kebahagiaan, tapi justru menjadi tembok yang menghalangi kita. Lalu menjadi pertanyaan, kalau cara hidupnya seperti itu, apakah di luar lembaga keluarga itu akan ketemu yang namanya kebahagiaan itu? Belum tentu, karena cara pandangnya ini tidak dibenahi. Dan Yesus saat ini mengajarkan kepada orang itu untuk membongkar semuanya. Lepaskan semua yang kamu miliki itu, lepaskan semua yang masih mengikat kamu itu, lepaskan segala cara pandangmu itu. Kalau itu semua kamu lepaskan dan kamu bebas dari semuanya itu, kamu akan bisa menemukan sesuatu, lalu ikutlah aku. Dia menghendaki orang ini mau ikut dengan cara pandang Yesus, bahwa ini semua bisa kita temukan di dalam jalan hidup kita masing-masing. Kalau kita mau menghayati dengan sungguh-sungguh. Ini bukan hanya berlaku untuk Anda semua yang sudah berkeluarga, juga kepada kami semua yang ada dalam lembaga hidup bakti gereja ini. Juga seringkali kami mempertanyakan itu, apakah kamu bahagia? Apakah saya bahagia di dalam jalan hidup seperti ini? Kalau ditemukan tidak bahagia di situ, sebetulnya terjadi karena apa? Ya mungkin ada standar-standar cara hidup, cara pandang yang berbeda. Idealnya adalah mau menghayati sungguh secara lebih dalam, lalu menemukan ini adalah jalan menuju kebahagiaan. Tetapi yang terjadi selalu memandang yang lain. Oh, sepertinya hidup berkeluarga itu lebih bahagia. Oh, sepertinya pekerjaan ini lebih bahagia. Oh, sepertinya ini lebih enak. Karena kelihatannya orang-orang yang ada di situ itu semuanya bersuka cita. Lalu begitu terjun masuk ke satu-satu itu, baru melihat ternyata tidak juga. Jadi bergantung bagaimana kita menghayati hal yang sudah diberikan kepada kita. Oleh karena itulah saudari dan saudaraku, kalau kita mau merenungkan hal ini, tentunya kita juga bisa mencoba untuk merombak kembali cara pandang kita terhadap lembaga keluarga atau hidup bakti atau cara hidup apapun yang saat ini kita jalani. Supaya kita bisa menemukan kebahagiaan,
supaya kita bisa menemukan ujung dari semuanya itu adalah kehidupan kekal, kita mesti bagaimana mengolah dan menghidupi semuanya itu. Apakah kita harus selalu lari, mencari yang lain, memandang yang lain, atau kita mau sungguh-sungguh mengenal? Kalau dari saran Yesus, dia mau supaya kita sungguh-sungguh masuk ke dalam setiap yang kita kerjakan di situ, karena di situ ada jalan menuju kepada hidup yang kekal, jalan menuju kepada kebahagiaan. Nah, untuk hal ini saya mengambil contoh misalnya Santa Faustina. Mungkin Anda semua yang punya devosi kerahiman ilahi pasti mengenal beliau. Dia ini waktu masuk ke biara, dari kongregasi suster-suster dari Bunda Maria Kerahiman, juga merasakan hal yang sama. Begitu masuk, kok sepertinya enggak cocok untuk saya. Saya mau pergi dari sini, saya mau keluar. Nah, dalam pergulatan itu kemudian dia mendapatkan wahyu. Kalau kamu keluar, justru kamu membuat saya semakin menderita. Itu kata Yesus. Karena saya sudah mempersiapkan rahmat untuk kamu di tempat ini. Nah, dengan pewahyuan semacam itu, kemudian dia menumbuhkan minat, niat. Okelah, saya mau setia di sini walaupun saya belum menemukan sungguh kebahagiaan seperti apa yang bisa saya temukan dalam jalan hidup seperti ini. Ada pergulatan, ada penderitaan di situ, tapi dia berusaha untuk setia, dia berusaha untuk menemukan, dia berusaha untuk menghayati aturan-aturan yang ada di dalam biara itu. Sampai kemudian dia menemukan sungguh, oh ternyata ini yang Tuhan sediakan untuk saya. Nah, akhirnya dia menetapkan hati di situ, bahkan kemudian mengatakan kepada Yesus, saya justru mau di sini, saya mau menjadi kurban, saya mau hidup menderita lebih banyak lagi di sini. Karena saya tahu bahwa penderitaan yang saya alami di sini memiliki nilai bagi kehidupan saya berikutnya. Dia temukan adalah pemurnian dan penyelamatan bagi orang lain. Itu yang dia temukan di situ. Dan itu akhirnya yang membuat dia semakin bahagia menjalani aktivitas kehidupan dalam biara itu. Kendati di situ ada banyak hal yang membosankan, ada banyak hal yang membuat dia tertekan. Tetapi toh akhirnya dia menemukan ini jalan menuju kebahagiaan. Dan itu dia hayati terus sampai dia meninggal. Saudari dan saudara, bagaimana dengan kita di dalam keluarga kita masing-masing? Ketika mengalami kesulitan, apakah kita lari? Ketika mengalami penderitaan di situ, apakah kita mulai berpikir untuk pergi? Ataukah kita mau berubah untuk bisa menemukan bahwa ini adalah jalan kebahagiaan yang ditetapkan Tuhan, dipilih Tuhan, diberikan Tuhan untuk saya. Sehingga kalau saya sungguh-sungguh menghidupi ini, maka saya yakin akan menemukan kebahagiaan di sana. Mari kita renungkan bersama.